Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5, jumpa lagi dengan saya Desi Edu. Hari ini kalian memasuki pembelajaran yang kedua ya, pada tema 1 subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Sekarang kita saksikan video ini sampai habis ya, jangan di skip. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bacalah bacaan berikut dengan cara mempause video ini, atau kalian bisa membaca pada buku tematik kalian kelas 5 pada subtema 3 pembelajaran yang kedua ya. Perlu diingat, kalian harus membaca bacaan secara berulang-ulang supaya kalian bisa memahami isi dari bacaan tersebut. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Perhatikan gambarnya ya, di situ ada gambar tiga macam gambar, yang mana gambar yang pertama itu gambarnya masih utuh ya, tulangnya masih utuh belum patah. Gambar yang tengah itu gambar yang sudah patah, tapi patahnya itu merupakan patah yang bernama fraktura ya, yang tertutup patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Pada gambar yang terakhir, yaitu yang paling kanan, itu gambar fraktura yang terbuka, yaitu patah atau tulang yang merobek atau menembus kulit otot ya. Itu tampak beda gambarnya, jadi kalian bisa membedakan mana yang namanya fraktura tertutup dan mana yang namanya fraktura terbuka. Jadi setelah kalian bisa mengenali, jadi kalau melihat luka yang seperti kalau melihat kelainan pada organ yang seperti tadi, jadi kalian bisa tahu, oh itu namanya fraktura tertutup atau fraktura terbuka. Osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Lanjut, ada fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ada lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbasis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang ya, seperti itu ya duduknya. Jadi hati-hati kalian untuk posisi duduknya itu saat membaca dan menulis itu harus benar, jadi supaya kalian tidak mengalami kelainan tulang seperti yang ada pada gambar tersebut. Jadi sebisa mungkin untuk mengatur posisi duduk yang benar saat kalian membaca menulis.
Skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Seperti pada gambar ya. Jadi kalau mau nulis atau membaca, posisi duduknya itu harus benar. Jadi tidak boleh menulisnya seperti itu, miring gitu, tidak lurus, sehingga nanti kalau itu dibiasakan secara terus-menerus, maka kalian akan mengalami kelainan tulang yang bernama skoliosis. Kyphosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Seperti itu juga tidak dibenarkan cara membaca atau menulis yang membungkuk seperti itu. Jadi kalian harus membiasakan sikap duduk saat kalian sedang melakukan aktivitas apapun, itu harus benar ya sikap duduknya, supaya kalian tidak mengalami kelainan tulang seperti yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas tadi ya, terutama lordosis, skoliosis, dan kyphosis. Amatilah bentuk tulangnya dari masing-masing gambar tersebut. Kemudian buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Kalau kalian sulit menemukan tanah liat, kalian bisa menggunakan plastisin ya. Dengan bahan yang mudah kamu temukan juga boleh selain menggunakan tanah liat. Jadi bentuklah seperti bentuk-bentuk kelainan tulang yang telah kalian pelajari tadi ya. Itu contohnya ada bentuk lordosis, skoliosis, dan kyphosis. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan begal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Desri, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk, menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Nah, dari bacaan tadi ditemukan ide pokok dari paragraf 1 sampai 9 ya. Di situ sudah ditemukan contoh ide pokoknya. Jadi kalian bisa mencoba menemukan ide pokok sendiri ya dari bacaan tersebut, dengan cara kalian membaca bacaan tersebut secara berulang-ulang sampai kalian bisa memahami isinya ya, sehingga kalian bisa menyimpulkan ide pokok dari bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan contoh berikut. Nah, di situ ada tadi ya Pak John tadi tentang mengeluh kepada temannya ya, mengeluh saat dia mengalami keluhan pada pinggangnya ya. Di situ bisa dibuat seperti itu contoh
Lantas, apakah komik itu? Komik adalah sebuah bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, sekarang giliran kamu, buatlah komik dengan memilih salah satu tema, yaitu sikap dan posisi membaca yang benar, proses pembuatan gerabah, dan berolahraga. Kalian bisa memilih salah satu judul tersebut untuk membuat komik ya. Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu, mintalah pendapat dari guru dan temanmu atau orang tua kamu. Tadi pembelajaran bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.